Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kawaninda, NIM 2002013. Saya berasal dari Prodi S1 Farmasi. Saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan. 1. Organ-organ pernapasan pada manusia. A. Rongga hidung atau kafum nasalis. Hidung terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, dan ujung rongga hidung. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung. Rongga hidung banyak memiliki kapiler darah dan selalu lembab dengan adanya lendir yang dihasilkan oleh mukosa. Rongga hidung berlapis selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat atau kelenjar pseudovilea. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. B. Tenggorokan atau faring. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan ruang di belakang rongga hidung, yang merupakan jalan masuknya udara dari rongga hidung. Faring mempunyai dua cabangan saluran, yaitu saluran pernapasan atau nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan atau orofaring pada bagian belakang. Di dalam faring terdapat klep atau epiglotis yang bertugas mengatur pergantian perjalanan udara pernapasan dan makanan. C. Laring. Pada bagian belakang faring atau posterior terdapat laring atau tekak. Laring terdiri atas tulang rawan, yaitu jakun, epiglotis atau tulang rawan penutup, dan tulang rawan trikoid atau cincin stempel, yang letaknya paling bawah. Di dalam laring, bagian dalam tempat terletaknya pita suara atau pita vokalis. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Maka, ketika kita makan sambil berbicara dapat mengakibatkan makanan masuk ke saluran pernapasan karena saluran pernapasan pada saat bicara akan terbuka. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan sehingga tidak mengakibatkan gangguan kesehatan. D. Trakea. Trakea atau batang tenggorokan merupakan pita yang tersusun atas otot polos dan tulang rawan yang berbentuk huruf C pada jarak yang sangat beraturan. Dinding trakea tipis, kaku, dan bersilia. Selain itu tersusun atas 3 lapisan jaringan epitel yang dapat menghasilkan lendir yang berguna untuk menangkap dan mengembalikan benda-benda asing ke hulu saluran pernapasan sebelum masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. E. Bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang jumlahnya sepasang. Yang satu menuju ke paru-paru kiri dan yang satunya menuju paru-paru kanan. Dinding bronkus terdiri atas lapisan jaringan ikat, lapisan jaringan epitel, otot polos, dan cincin tulang rawan. Kedudukan bronkus yang menuju ke kiri lebih mendatar daripada ke kanan. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa paru-paru kanan lebih mudah terserang penyakit. F. Bronkeolus. Bronkeolus merupakan cabang dari bronkus. Dindingnya lebih tipis dan salurannya lebih tipis. Bronkeolus bercabang-cabang menjadi bagian yang lebih halus, seperti gambar yang di samping. G. Alveolus.
Saluran akhir dari saluran pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Dinding alveolus sangat tipis setebal selapis sel, lembab dan berdekatan dengan kapiler-kapiler darah. Adanya alveolus memungkinkan terjadinya luasnya daerah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas. Pada bagian alveolus, inilah terjadi pertukaran gas-gas O2 dari udara beban ke sel-sel darah. Sedangkan pertukaran CO2 dari sel-sel tubuh ke udara bebas terjadi, seperti gambar di samping. Itu merupakan alveolus. H. Paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak dalam rongga dada dibatasi oleh otot dada dan tulang rusuk. Pada bagian bawah dibatasi oleh otot diafragma yang kuat. Paru-paru merupakan himpunan dari bronkeolus, saccus alveolaris, dan alveolus. Di antara selaput dan paru-paru terdapat cairan, yaitu cairan limfa, yang berfungsi untuk melindungi paru-paru pada saat mengembang dan mengempis. Mengembang dan mengempisnya paru-paru disebabkan karena adanya perubahan tekanan rongga dada. Paru-paru kanan atau pulmodexter berlobus 3. Bronkus kanan bercabang 3. Paru-paru kiri pulmosinister berlobus 2. Bronkus kiri bercabang 2. Paru-paru dibungkus oleh lapisan pleura yang berfungsi menghindari gesekan saat bernapas. Yang kedua yaitu mekanisme pernapasan manusia. A. Pernapasan dada. Pada pernapasan dada, otot yang berperan penting adalah otot antar tulang rusuk. Otot tulang rusuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar yang berperan dalam mengangkat tulang-tulang rusuk dan tulang rusuk dalam berfungsi menurunkan atau mengembalikan tulang rusuk ke posisi semula. Bila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume dada bertambah besar. Bertambah besarnya akan menyebabkan tekanan dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan rongga dada luar. Karena tekanan udara kecil pada rongga dada menyebabkan aliran udara mengalir dari tubuh manusia dan masuk ke dalam tubuh. Proses ini disebut proses inspirasi. Sedangkan pada proses ekspirasi terjadi apabila kontraksi dari otot dalam. Tulang rusuk kembali ke posisi semula dan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh meningkat, sehingga udara dalam paru-paru tertekan dalam rongga dada dan aliran udara terdorong keluar tubuh. Proses ini disebut ekspirasi. B. Pernapasan perut. Pada pernapasan ini, otot yang berperan aktif adalah otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Bila otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma akan mendatar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada bertambah besar sehingga tekanan udaranya semakin kecil. Penurunan tekanan udara menyebabkan mengembangnya paru-paru, sehingga udara mengalir masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi. Baiklah, berikut adalah ringkasan antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama yaitu pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Fase inspirasi. Fase ini berupa berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Kedua, fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya
tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. B. Pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanisme pernapasan perut dapat dibedakan menjadi dua tahap, yakni sebagai berikut. 1. Fase inspirasi. Pada fase ini, otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Akibatnya, rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara luar masuk. 2. Fase ekspirasi. Fase ekspirasi merupakan fase berelaksasinya otot diafragma atau kembali ke posisi semula mengembang, sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar. Akibatnya udara keluar dari paru-paru. Demikianlah presentasi saya tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.